Kedua, pertemuan tersebut dilakukan atas inisiatif beliau, Bapak Abraham Samad, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan di dalam pertemuan yang sangat tertutup itulah komunikasi dijalankan. Beliau sendiri mengatakan kepada kami bahwa salah satu perkara yang berkaitan dengan salah seorang kader kami hukumannya ringan karena bantuan beliau. Kami pun membahas berbagai kasus lain yang saat itu juga sedang ditangani KPK. Pertemuan kedua hingga kelima merupakan pertemuan yang intens. Pada intinya, pertemuan tersebut membahas tentang niatan beliau untuk menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Bapak Joko Widodo. Ini hal yang wajar. Lebih-lebih saat itu media survei itu juga mengatakan beliau sebagai salah satu calon. Karena itulah pertemuan dilakukan di tempat yang berbeda-beda dan bertemu dengan banyak pihak yang intinya merupakan suatu bentuk lobby politik seperti halnya pertemuan dengan Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono dan Saudara Andi Wijayanto untuk memuluskan niatan beliau menjadi calon wakil presiden. Namun akhirnya realitas politik menetapkan bahwa pasangan Bapak Joko Widodo adalah Bapak Yusuf Kala. Untuk itulah maka pada tanggal 19 Mei 2014 setelah penetapan cawapres tersebut, saya ditugaskan untuk menyampaikan keputusan ini kepada Bapak Abraham Samad. Maka pada malam itu juga, sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat dini hari, di rumah beliau di Pulau Mas, dengan didampingi saksi, kami menyampaikan kabar yang kurang menyenangkan tersebut. Disitulah saya sungguh kaget, bahwa dengan spontan beliau menyatakan bahwa yang menjadi penyebab kegagalan ini adalah Bapak Budi Gunawan, sesuai dengan hasil penyadapan yang beliau lakukan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat, banyak pihak yang mempertanyakan mengapa cerita ini baru muncul, mengapa kebenaran baru disampaikan sekarang. Apakah ini sebagai niatan untuk menyerang KPK dan sebagai suatu bentuk desain besar untuk memperlemah KPK. Secara tegas saya nyatakan bahwa cerita ini muncul karena memang berkorelasi dengan penetapan status tersangka tersebut. Seluruh mekanisme kelembagaan seolah tidak berarti di tangan satu orang. Publik dengan kepercayaan yang begitu besar terhadap KPK pun menganggap ini sebagai kebenaran mutlak yang seolah menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Bahwa calon Kapolri adalah tersangka. Ini yang terjadi. Sehingga seolah itu menjadi sebuah kebenaran mutlak. Saya masih ingat betul ketika itu diumumkan. Ada gambaran yang begitu emosional. Mungkin saya salah karena saya menjadi pelaku. Tetapi seorang ahli psikologi mungkin bisa melihat itu. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, asas praduga tidak bersalah pun kemudian terjungkal oleh kuatnya opini publik yang dibangun dengan kuatnya bahwa penetapan status tersebut, tersangka tersebut merupakan sebuah kebenaran yang menjadi stigma. Dengan tetap menempatkan kehormatan terhadap KPK dengan misi mulianya, sekali lagi dengan tetap menempatkan penghormatan terhadap KPK dengan misi mulianya, saya justru ingin menyatakan bahwa ada korelasi positif antara penetapan status tersangka dengan serangkaian pertemuan yang kami adakan. Maka momentum politik pun diambil hanya beberapa saat sebelum Komisi 3 DPR RI ini melaksanakan tugas konstitusionalnya, ditetapkanlah status tersangka itu. Karena itulah cerita tentang pertemuan ini baru terbuka ke publik. Baru kami buka setelah beliau sendiri menyatakan itu fitnah. Saya bisa tunjukkan dalam sebuah gambar. Pada saat itu sangat jelas keterangannya bahwa itu sebagai suatu hal yang Hasto ini fitnah. Jadi kami ini seolah-olah penyebar fitnah. Nanti akan saya sampaikan. Suatu pertemuan yang pada saat itu memang kami tutup rapat. Jadi terus terang memang awalnya kami tutup rapat. Karena kami percaya akan kenegarawanan beliau, bahwa proses politik di luar institusi KPK dengan proses penegakan hukum di dalam KPK adalah dua hal
yang berbeda dan tidak terkait satu sama lain. Namun pengabaian mekanisme hukum seperti tidak dilakukannya pemeriksaan saksi terlebih dahulu dan lain-lain adalah menjadi bagian dari proses yang kemudian menimbulkan perdebatan publik. Itulah gambaran nyata bahwa di tangan beliau peristiwa politik dan proses hukum ternyata bertali temali. Mungkin tiadanya alat kontrol sangat memungkinkan hal itu terjadi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah erat kaitannya bahwa penetapan status tersangka tersebut adalah akibat dendam politik? Disinilah kami mengharapkan kejujuran dari internal KPK diperlukan. Hal ini penting sebagai sebuah momentum untuk melakukan pembenahan. Kami pun siap memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan sekiranya KPK membentuk komite etik. Namun substansinya bukan hanya itu saja. Substansi lain adalah terkait dengan kebohongan publik yang telah dilakukan oleh beliau yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut tidak pernah ada. Meskipun pernyataan tersebut akhirnya dikoreksi sendiri, namun delik hukumnya telah terbuka bahwa pertemuan itu ada dan substansinya tidak hanya berkaitan dengan niatan beliau untuk menjadi cawapres, namun juga ada pembahasan terhadap persoalan hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Saya yang begitu menaruh hormat pada institusi KPK, tidak pernah berkurang sedikit pun rasa hormat saya dan kepercayaan saya terhadap institusi KPK tersebut. Pemberantasan korupsi tetap harus menjadi misi paling utama dan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membatalkan misi tersebut. Yang saya rasakan adalah bahwa di dalam kewenangan yang begitu besar namun sedikit pengawasan ternyata membuka peluang terhadap adanya penyalahgunaan kekuasaan. Publik pun teringat bagaimana kasus yang menimpa KPK terhadap kebocoran sprindik Saudara Anas Urbaningrum. Ini merupakan fakta bahwa beberapa pimpinan KPK pada periode ini telah meninggalkan prinsip-prinsip kehati-hatian karena melibatkan diri dalam kepentingan politik di luarnya. Bocornya sprindik tersebut adalah gambaran telanjang bagaimana ada pimpinan KPK yang tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan politik yang ada di luarnya. Pimpinan KPK seharusnya tidak boleh berpolitik. Mereka seharusnya menjadi benteng yang tangguh yang tidak memungkinkan orang di sekitarnya atas persetujuannya untuk mengatur pertemuan dan memuluskan kepentingan pribadinya. Mereka seharusnya sudah selesai dengan dirinya. Disinilah pernyataan utama saya di hadapan pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat, bahwa memang pertemuan itu terjadi. Pertemuan yang membahas kasus hukum yang sedang ditangani. Ada niatan baik untuk membantu kasus hukum dan ada niatan untuk menjadi cawapres serta ada persoalan pribadi yang kemudian menjadi motif utama di dalam penetapan status tersangka. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat, maaf beribu maaf, bukan bermaksud untuk menggurui, namun bukankah di dalam mengelola kekuasaan pemerintah negara ini, kita seharusnya berdiri kokoh melaksanakan konstitusi dan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya. Bukankah konstitusi ini menjadi bangunan dasar suatu organisasi negara yang berfungsi sebagai rujukan normatif dan dasar pembenar, baik secara moral maupun secara legal, kepada segala aktivitas para pejabat pengemban kekuasaan negara, sebagaimana disampaikan oleh C.F. Strong. Lalu mengapa pemerintah negara yang berdasarkan aturan hukum dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, kini prinsip asas praduga tak bersalah diingkari di hadapan kita semua?